Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup dan sekaligus menjadi batu penjuru bagi proses perjalanan waktu yang Tuhan sediakan untuk kalian berdua. Dikutip dari kitab Kolose 2 ayat 7, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di dalam bahasa Batak disebut demikian, gabe marurat jala pinauliuli mahamu di bagasan ibana. Togu marhaporseaon khobartu naniajar khontu hamuna. Lumobi mahamu marroha mauliate ima sahatna. Menambah sebuah kriteria dan sekaligus memeteraikan kriteria itu untuk seorang pasangan yang kita pilih. Kriteria itu akan menumbuhkan sebuah kelemahan dan sekaligus menjadi beban yang menginginkan keterwujudan daripada kriteria tersebut. Moloadong sada ukuran nihaulion ni sasahalak lahomanot tuhon ise managabe sirokap ditodina. Mau tak mau, ukuran ini akan menimbulkan atau membawa sebuah sifat karakter yang kurang baik terhadap dirinya. Tunap puna pasangan dohot pribadi nama buaton kriteria sinak kelingani. Kalau seorang laki-laki atau perempuan menginginkan pasangannya yang kaya, maka engkau akan rendah di mata dirinya. Itu kriteria. Kalau seseorang menginginkan pasangannya yang pintar, jenius, kemungkinan dia akan menjadi pribadi yang bersifat egois. Kalau seseorang menginginkan pasangannya yang berhati lembut, kemungkinan dia sendiri akan gampang dibodoh-bodohin
orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak alergi dengan kriteria. Tapi banyak di zaman ini, dan ini menjadi pergumulan bagi jemaat kita pada saat ini, laki-laki dan perempuan sudah cukup umur, tidak juga menikah. Dan ini sekarang menjadi sebuah hal yang menggejala di dunia ini. Dan ini sudah menjadi perhatian serius. Salah satu negara adalah Jepang, yang sangat kewalahan pada hari ini, di mana generasinya tidak mau menikah. Dan gejala ini juga sudah hampir mengalir ke negara kita ini. Itu ini 200 million peribakon. Dia do hutam niku di Jakarta, margo horoson niku. Apa ngelilik kami marsaur, anggotaku do HP nasida guru sekolah minggu. Dia horoi bereng-bereng bayi omma, cocok do narohana. Ngelilik kamu mardongan, ngasa tahu, ngasai harwai niku. Abu biar mangin. Tuhan ini maha top. Nyonang gikon. Ayon naman na berpudi. So iboto mang na dia lala ipar lalapan no. Ayo suku namang situa. Ayo bereng pardopahan na magsituan huri puyad do pedang marpahupon. Ayo nga marpahupwa mang niku. Nagkabilang nga biar mangin na. Jalaon nama anggikon na parpu dia tema. Kriteria itu sah-sah saja. Tapi ternyata dalam hal menerjemahkan, memaknai akan arti dari sebuah pernikahan itu bukan itu. Kriteria yang dibutuhkan, dan saya kira bibit bebet bobot sudah lengkap di sana. Hanya satu kriteria. Si laki-laki mau menerima keberadaan si perempuan. Si perempuan mau menerima keberadaan si laki-laki. Itu mutlak. Dan itu adalah berlaku secara absolut. Apapun yang terjadi, terima keberadaannya. Tidak ada penyesalan. Dan tidak ada yang merasa dikorbankan. Tidak ada yang merasa direndahkan. Tidak ada yang merasa ditinggikan. Semua adalah setara dan sejajar. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Malthus, bisa enggak kau berjanji pada hari ini? Setelah engkau menikah, maka engkau akan semakin sabar. Setelah kau menikah, bisa enggak kau berjanji semakin mampu menerima kelemahan orang lain?
Setelah kau menikah, bisa nggak kamu berjanji kepada dirimu, kau semakin mampu mengampuni orang lain, mendampingi orang lain, mendewasakan orang lain, menghargai orang lain. Tina mau ulu dohenang bisa. Bapak Ibu saudara-saudara, jika proses keberlangsungan seperti ini masih bertumbuh di tengah-tengah keluarga, inilah sebenarnya kebahagiaan daripada rumah tangga itu. Unang iri puhamu harta ukuran di kebahagiaan di rumah tangga. Daw. Unang diri puhamu kasih namot nagabe ukuran ni kebahagiaan di rumah tangga. Daw. Nak perikoti. Alay molosomiyab benasi songonon. Dihina denggan niya kapasupasu na jinalo ni keluarga di tonga-tonga di rumah tangga. Maka rumah tangga itu akan porak-poranda. Jadi apakah ukurannya pekerjaan? Apakah ukurannya wajah, kegantengan? Apakah ukurannya kebaikan yang sementara yang kamu lihat itu dari dia? Apakah ukurannya segala sesuatu yang ada pada dirimu itu? Sehingga itu pada zaman ini yang membuat kaum muda sulit untuk menikah? Amang doho tamu nang ngaso hot kita sude. Goi june saping mi. Adok kina sikop ni. Gak ada. Gak ada. Semua kriteria yang ada pada diri kita tentang dia lenyap. Dan itu buyar. Dan ternyata bukan itu eksistensi dari rumah tangga itu sendiri. Hendaklah kamu berakar. Saya lebih menerjemahkan kata berakar di sini, bukan kata sifat, tapi kata kerja. Kalau dikatakan berakar, hidup. Kalau dikatakan berakar, bertumbuh. Kalau dikatakan berakar, berproses. Kalau dikatakan berakar, ada sebuah tujuan. Bukan ini yang menjadi finalisasinya. Tapi ada di depan. Adakah persoalan di sini? Ada. Ada kemelut di sini? Ada. Ada pergumulan di sini? Ada. Ada pertentangan di sini? Ada. Ada sakit hati di sini? Ada. Tapi tetap berakar. Hamu suhud. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Dang boy marurat paribakon. Setabi among mulai pajingjik kamu. Dang boy marurat anggikon. Dihamusit tuan nami. Molo di pajingjik kamu. Molo merdika kamu. Molo tangi hamu. Dia lualu ni antara satu dan dua tu hamu. Amang doho tamoinang halani tadi konon ni halak do amana doho inana mangakupi dongan saripena jala gabe sada daging do nasida na dua. Saya sebagai pendeta menginventarisasi banyaknya konflik rumah tangga bagi orang Kristen karena orang tua terlalu campur. Sakit.
Di dia mahacitna. Bohama rohani sahalak ina. Molo ditujang. Helana. Boruna. Sakit. Bohama rohani sahalak ina. Molo tarilu boruna. Dijoloni helana. Itu menyayat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sakit atau tidak, kita juga orang tua dari kedua mempelai, supaya sesuai dengan firman ini berakar dan bertumbuh di dalam iman. Lepaskan. Sapala naung di palua hamu, sapala naung di pazai hamu, palua. Kau hanya sebagai pengawas dan tidak bisa mencampuri dan mengambil keputusan. Setabi di hamu kamu kudo inokku diso. Nang nahudok songoni hamu. Tapi waktu bimbingan nikah saya katakan kepada kedua mempelai ini, satu yang paling dipantangkan di dalam rumah tangga itu, sotu ngadong namar tangga budi. Segala sesuatu yang akan diputuskan bagi setiap rumah Kristen harus dibicarakan secara bersama-sama, harus diputuskan secara bersama-sama. Tidak bisa sepihak. Karena nilai dari seorang istri itu ada, nilai dari seorang suami itu ada. Jala bagas do lapatan ni. Yang kedua, bertumbuh dan berakar. Itu artinya berkenan memasuki segala sesuatu proses perjalanan daripada keberkenanan diri antara kedua belah pihak dalam menerima keberadaan dari antara yang satu kepada yang lain. Dan itu berlangsung, tidak akan pernah berakhir. Perkenalan dari seorang istri terhadap suami, suami terhadap istri sampai mati tidak akan berujung dan tidak akan pernah selesai dan dinyatakan lulus. Disudahi tamang doho tamu inang namar siajar ro namar rumah tanggaon. Alame mangamang doho tamu inang dangadong natamat ti tadi si. Jala dangadong ama dohot ina nama jalo sertifikat. Taringot tu hinauli ni dirina songon ama songon ina. Mangulahon hasit tuhuonna. Yang ketiga, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dalam firman ini Paulus memohon dan menyatakan kepada jemaat Kolose supaya berakar, bertumbuh di dalam iman, dan akhirnya bersyukur kepada Tuhan. Sepihak berbicara soal iman itu sepertinya abstrak, apalagi jika kita hubungkan pernyataan iman itu seperti yang tertulis di kitab Ibrani 11 ayat 1. Iman itu adalah ketentuan dari apa yang tidak kelihatan. Tapi Paulus memohon melalui nats ini, kalian yang pada hari ini hendak mendirikan rumah tangga dan dipersatukan oleh Kristus, kalian harus berakar. Kalian harus bertumbuh di dalam apa? Iman. Ternyata orang yang menjalankan keimanannya, orang yang mengerjakan keimanannya, orang yang melakoni keimanannya, iman itu tidak abstrak,
tetapi iman itu adalah nyata. Sama seperti Abraham ketika Tuhan memanggil dirinya dari Ur Kasdim, aku akan menunjukkan kepadamu tanah yang hendak kau tuju. Dan tanah itu akan penuh dengan susu dan madu. Dan aku akan menjadikan engkau menjadi bapa dari bangsa-bangsa. Keturunanmu sama seperti pasir yang ada di tepi laut dan bintang-bintang yang ada di langit. Semua terwujud. Terwujud. Nyata. Nyata. Real. Real. Sekarang kita berbicara soal iman di tengah-tengah keluarga. Imanmu tidak akan bertumbuh ketika engkau tidak memasuki proses keberlangsungan pertumbuhan yang Tuhan inginkan bagi dirimu. Itu makanya saya katakan tadi, ukuran kebahagiaan daripada setiap rumah tangga bukan fasilitas yang ada pada dirinya, tapi keberkenanan diri dari kedua belah pihak, suami dan istri, mau bertumbuh dan berproses menuju kepada kebaikan yang Tuhan inginkan. Dasarnya apa? Iman. Untuk itu kalian berdua di sini berjalanlah dalam proses pertumbuhan itu. Jangan pernah mundur. Berjalanlah walau sering mungkin terjadi perbedaan, kesalahpahaman. Selesaikan secara dewasa. Dan jangan pernah menggantungkan diri kepada orang lain untuk menyelesaikan perkaramu. Yang ketiga, tetap berjalan. Lakukan yang terbaik. Bangun persekutuan dan komunikasi yang cerdas. Supaya kalian bisa saling menegur satu dengan yang lain. Raih harapan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kalian berdua. Tidak usah tergantung sama orang tua. Cari apa yang perlu untuk dirimu sendiri. Kalau papa, mamamu sama mama kasih, minta, terima, hargai. Tapi jangan pernah menggantungkan diri sama siapapun. Tergantung kepada perjuangan diri di tengah-tengah keluarga itu. Yang kemudian, apa yang menjadi puncaknya? Maka kalian akan senantiasa bersyukur. Dan yang paling indah dari keterangan itu, dasar daripada kalian itu bersyukur berbeda dari orang lain. Dasarnya apa? Proses itu. Itu yang membuat kalian bersyukur. Dan itu tidak ternilai. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Gabe marurat jala pinauliuli ma hamu di bagasan ibana tugu marhapor syaon khobartu nan yajar khonna tuhamuna dumubi mahamu marroha mauliati. Selamat berjuang. Kalian akan menjadi keluarga yang hebat dengan mengandalkan Tuhan, saling mengisi, saling membangun. Libatkan Tuhan dalam semua perkara dan serahkan dirimu supaya engkau semakin dibentuk menuju kepada kedewasaan iman, dan kau akan mampu melihat begitu misterinya Tuhan bekerja dan melakukan karya yang besar dari setiap perjalanan rumah tangga ini menuju tempat yang Tuhan sediakan bagi kalian berdua. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.